Oke guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan pada video kali ini gue membuat podcast, entah podcast atau apa lah, pokoknya kita di sini berdiskusi. Nah di sini gue nggak sendirian, di sini gue ditemenin sama teman gue yang suka bahas teknologi juga. Nah gue sama Do ini sering banget debat masalah teknologi. Oke, silakan perkenalkan diri lo. Hai semua, gue Galip. Gue merupakan teman Fadil yang sering sekali berdiskusi tentang teknologi. Dan gue sangat tertarik pada perkembangan berita akhir-akhir ini. Sip. Oke, sekarang enaknya kita bahas dari yang pertama dulu nih. Katanya nih ya, 7 nanometernya Intel bermasalah nih. Ini gimana nih? Nah, tentang 7 nanometer yang Intel yang broken ini, bahkan perusahaan telah mengumumkan akan delay setidaknya hingga tahun 2022 atau 2023. Ini tentu pukulan yang sangat menyakitkan bagi para penggemar Intel, apalagi AMD belakangan ini semakin berjaya. Gila sih, ini 2022 dah, sumpah. Ini udah rilis Ryzen yang baru dah. Zen 3 aja ya. Bakal, kan udah ada beritanya tuh. Sempat diumumin kan, sempat sesuai bakal rilis di akhir tahun ini. Si AMD sempat bilang, dan Intel ngedelay 7 nanometernya sampai tahun 2022. Berarti kita bakal ketemu 14 nanometer ya. Dari 2020 sampai 2022 tuh. Nah, itu masalahnya. Kita juga belum tahu selain 7 nanometer bagaimana perkembangan dari 10 nanometernya Intel. Oh iya. Yang kemungkinan bakal meluncur pada mobile dulu daripada desktop. Pasti sih. Soalnya lagian juga kan yang 10 nanometer yang di seri Comet Lake, yang versi itu kan cuma ada di mobile doang. Dan itu cuma dikasih yang 4 core 8 thread kan, bukan yang versi power kan, cuman yang apa sih, yang ultra low voltage-nya doang. Sedangkan yang seri-seri gaming sama yang pokoknya yang di atas 45 watt lah, TDP-nya tuh pasti masih pakai yang 14 nanometer. Ya karena clock speed-nya ya nggak bisa setinggi yang pakai 14 nano gitu loh. Iya kan? Iya. Belum se-optimize yang 14 nanometer. Bahkan kabar berita terbarunya, dikarenakan delay dari 7 nanometer ini, bahkan dari internal Intel sendiri pun mengadakan investigasi tersendiri. Ya, pada akhirnya seperti yang kita tahu kan, pemecatan. Aduh, oh iya, si CEO ya, bukan CEO ini, tapi maksudnya CEO-nya kepanjangannya ini apa? Chief Engineering ya. Ini ya, CFO. Iya, CFO. Jadi di sana siapa namanya? Siapa sih yang dipecat tuh? Murthy. Ah iya tuh, dia dipecat. Nggak tahu lagi deh Intel mau gimana dah berbenah. Iya, dan akhirnya digantikan oleh Anke Leher sebagai yang take over terhadap processing 7 nanometer. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih 7 nanometernya, Intel katanya punya backup plan nih. Dia katanya bakal minta bantuan TSMC. Oh iya ya. Buat bantuin masalah produksinya. Oh ini sebelum gue ngomongin masalah Intel minta bantuan TSMC, jadi sebenarnya Intel itu dia nggak memproduksi chipnya sendiri. Dia memproduksi chipnya sendiri, nggak kayak AMD yang pakai third party. Sebenarnya AMD punya perusahaan untuk membuat silikon sendiri, namanya Global Foundry. Kayak yang dipakai di Zen 1 tuh dia pakai Global Foundry, dia 14 nanometer ya. Tapi akhir-akhir ini yang Zen 2-nya tuh dia udah pakai TSMC. Nah, Intel mungkin lebih advance ya. Lebih advance. Nah, Intel ini mulainya nggak kayak Ryzen nih baru-baru. Intel tuh udah lama dia bikin silikon sendiri. Nah, baru sekarang aja yang bermasalah nih 7 nanometernya. Barulah mulai dia minta bantuannya si TSMC untuk bikin kabarnya untuk bikin si 7 nanometernya. Nah ini dia minta bantuannya tuh gimana, bikin kerjasama bikin silikon atau apa gimana sih?
kemungkinan ini kerjasamanya sebagai dukungan dari peluncuran next generation kemungkinan. Next Jadi generation. untuk produksi awal-awal, Mm-mm. untuk yang mungkin generasi ke-12, 13 itu tahap awal mungkin emang disokong oleh TSMC biar kemungkinan jadwal peluncurannya nggak akan ngaret lagi. Sedangkan ntar begitu masalah internal dari Intel sudah selesai, baru produksi akan dipindahkan ke tempat mereka lagi. Sepertinya sih kayak gitu. Oke. Sampai tahun 2022 ya, sesuai yang katanya delay-nya kan 7 nanometer sampai 2022. Berarti selama itu dia minta bantuan TSMC dulu. Nah, seperti itu. Oh gitu. Tapi ini katanya TSMC fabrikasinya 6 nanometer nih. Kok beda 6 nanometer, 7 nanometer? Nah, jadi secara fabrikasi memang Intel nge-brandingnya sebagai 7 nanometer, tapi sebenarnya secara realnya itu kemungkinan 7 nanometer plus atau mendekati 6 nanometer, sehingga tidak ada akan terjadi gap yang jauh antara 6 nanometer TSMC dengan 7 nanometer yang dipunyai oleh Intel. Oh gitu, berarti sama ya 6 nanometer, 7 nanometer Intel itu sama ya berarti ya. Iya, kemungkinan akan sama. Nah ini katanya nggak CPU doang, GPU-nya juga termasuk nih. GPU-nya yang nanti bakal dirilis bakal pakai TSMC juga nih. Nah, untuk kabar itu memang belum ada kabar yang lebih baru lagi. Walaupun mungkin launching dari GPU juga akan tertunda dikarenakan juga mungkin mereka fokus dalam CPU dulu sih. Kayaknya sih iya sih. Ini masalah soal GPU katanya berita terbaru nih. Katanya Intel nge-cancel project si GPU Xe-nya itu. Nah, untuk project dari Xe sendiri kan sebenarnya dibagi kan antara kelas consumer dan untuk kelas profesional, dalam hal ini server. Nah, sedangkan seperti yang kita tahu kan server sudah diumumkan kan oleh Raja Kunduri yang disebut the father of GPU kan. Sedangkan untuk Xe yang consumer belum tahu. Nah, kemungkinan itu yang di cancel itu untuk kelas consumer kali, dikarenakan pengembangannya juga belum terlalu signifikan sepertinya. Ini kayak lucu juga gak sih? Maksudnya dia udah nge-hire si Raja Konduri, tiba-tiba ada projectnya yang di-cancel gitu loh. Kayak nggak serius banget gitu. Setengah-setengah kan. Nah, itu kemungkinan imbas dari CPU juga mungkin. Jadi mungkin investasinya agak jadi terhambat. Iya terhambat, agak ribet lah ya. Udah masalah 7 nanometer ke delay, terus ada dia bikin GPU baru kan. Pertama kali nih kan Intel bikin GPU kan, dari mana dulu nggak pernah ada Intel bikin GPU apa discrete gitu. High GPU. Butuh budget gede sih memang. Ya kalau researchnya ya butuh dana research yang gede juga sih. Bisa jadi sih. Kalau menurut gue sih kemungkinan bisa jadi yang untuk kelas consumer dilanjutin, tapi dilihat dulu dari kelas yang data centernya ya, yang data center kayak apakah berhasil, nah itu sehingga memiliki keuntungan lebih untuk dana riset selanjutnya. Nah itu dia ya, mulainya dari atas dulu, jangan dari bawah ya kan. Ntar yang bawah tinggal ngikutin aja. Oh ya, ini ngomong-ngomong Intel apa tuh, ada logo baru nih katanya, Intel Evo. Oh iya, kemarin ya baru beberapa hari yang lalu diumumkan kan. Oh ini logonya lucu juga sih, ini beda banget dari yang sekarang.
Ada Core i3 sama yang i5. i5-nya ada Evo, tulisan Evo. Punya. Terus Intel Inside. Iya, mungkin ini penamaan logo baru sesuai dengan biasanya kan pergantian dari generasi. Mungkin ini kan Setiap generasi betul-betul. seperti yang generasi ke-10 punya logo tersendiri. Mungkin ini untuk generasi antara 11 atau 12 sih. Sebagai branding baru Nah, lagi itu dia mungkin sih. kayaknya. Seperti yang kita tahu kan juga untuk generasi ke-11 kemungkinan katanya menggunakan aplikasi yang baru kan. Oh iya, Arsitektur, yang ini nih yang mulai TSMC-nya udah mulai di sini nih ya. Oke, habis bahas Intel nih lanjut kita ke AMD ya. Soal Ryzen 4000. Bukan 4000 mobile, 4000 semuanya mau mobile yang pakai Zen 3 sama yang desktop. Baru tuh yang APU baru keluar. Jadi tanggapan lu gimana nih? Mulai dari yang mana dulu? Dari mobile atau yang Zen 3 atau gimana nih? Kita mulai dari yang mobile dulu sih. Oke, mobile. Mobile paling sih masalahnya kenapa nggak ada laptop yang pakai RTX 2070 gitu loh. Why? Kok apa nih? Banyak orang berspekulasi katanya konspirasi Intel lah yang bayar brand atau gimana tuh anjir. Banyak banget itu konspirasi teorinya tuh. Kalau menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue ini menarik sih. Pertama, emang dari AMD-nya sendiri tidak melakukan klarifikasi yang ini kan, secara terang-terangan gitu, atau melakukan pengumuman. Nah, ternyata ada sebuah sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk Ryzen Mobile ini, dia untuk PCI Express-nya itu terlimit cuman hingga kali 8, sehingga untuk penggunaan kelas grafik di atas RTX 2060 yaitu dari 70 sampai 280 Super itu tidak bisa, dikarenakan untuk grafis yang kelas atas tersebut setidaknya menggunakan harus PCI Express kali 16. Nah, ini ternyata ini yang menjadi limit terhadap kemampuan dari CPU Ryzen itu sendiri. Berarti karena limitasi dari PCI Express ya. Iya. Makanya AMD Ryzen 4000 Mobile nggak ada RTX 2070 RTX 2060 Super yang mulai dari Super ke atas sampai 2080 tuh nggak ada. Nah, terus terkait apa tuh selain masalah GPU yang kelas high end yang nggak ada nih. Nah, kenapa di laptop premium kayak Dell XPS terus kayak apa sih Dell Alienware itu kenapa nggak ada gitu? Nggak ada opsi AMD Ryzen 4000 Mobile. Padahal tuh udah 8 core 16 thread gitu loh, udah 7 nanometer, adem, baterainya juga awet, kenapa nggak dimasukin aja gitu loh? Nah, ini juga merupakan salah satu kekurangan dari AMD juga sih. Untuk kelas premium kan setidaknya mereka membutuhkan para engineering setiap merek laptop yang dikeluarkan kan, karena nggak mungkin kan untuk setiap produk itu yang berbeda-beda, merek berbeda-beda menggunakan engineering yang sama kan. Sedangkan untuk laptop itu kan suhu itu kan sangat sensitif sekali kan. Iya sih, apalagi bener-bener. Iya kan. Apalagi untuk dari AMD sendiri yang pegawainya belum sebanyak Intel dan eksklusivitas. Nah, itu dia. Ya kan? Oke, jadi masalah Ryzen 4000 Mobile nggak ada di laptop premium tuh mungkin karena dari sisi Intel juga kan banyak fitur-fitur premium kayak Thunderbolt 3, terus Intel Optane, yang dimana AMD belum fitur-fitur yang kayak gitu tuh belum ada untuk versi mobile-nya. Nah, walaupun begitu yang untuk Thunderbolt 3 di desktop udah ada katanya kan yang support. Tapi itu chipset kelas atas. Chipset kelas atas. Nanti gua kasih lihat itu chipset yang mana karena gua juga lupa.
Nah mungkin, nah tapi di mobile itu belum ada tuh Thunderbolt 3. Nah mungkin kalau dikasih ya, nanti malah Intelnya bisa kebantai ya kan. Iya. Nah, itu Nah itu salah satu alasan. killer fitur banget Ya buat sih itu Intel. killer feature banget. Masalahnya itu Thunderbolt 3 tuh penting sih untuk laptop-laptop tipis tuh kan. Bayangin bisa laptop udah tipis bisa dicolokin GPU desktop itu udah mantep banget sih. Itu kalau mungkin itu pertimbangan untuk laptop premium biar kerasa kesan premiumnya gitu kan. Karena ada fitur eksklusif dari si Intel sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke apa? Bahas Desktop. ini nih. Yang desktop ya, Ryzen 4000 Zen 3 nih. Yang katanya tadi kita sempat ngomongin kan katanya sesuai jadwal rilis ya, kata si AMD-nya. Nggak ada delay. Nah, tapi rumor-rumornya nih itu kan yang resmi dari AMD ya. Nah, sekarang udah banyak nih yang beredar rumornya katanya Zen 3 nih ada peningkatan berapa persen nih. Dia nih kemungkinan peningkatan IPC-nya 15-25%. Itu Oke, kalau itu untuk baru aplikasi IPC yang ya. Itu baru IPC belum real world performance ya, baru IPC doang ya. Kita nggak tahu tuh pas di benchmark perbedaannya berapa gitu kan, baru IPC doang gitu. Terus gimana? yang pasti sih mungkin setidaknya 20% sih kalau untuk real world-nya. Oh iya sih mungkin. Oh. Ini udah apa sih? Ini fabrikasinya 7 nanometer plus apa 5 nanometer nih Zen 3 nih? Nah, ini kemungkinan besar sih 5 nanometer. 5 nanometer ya. Kemungkinan karena melihat kapasitas produksi TSMC yang untuk 5 nanometer itu sudah mulai, kemungkinan sih 5 nanometer. Karena pertambahan IPC yang cukup besar sampai 25% tidak mungkin dengan fabrikasi yang sama 7 nanometer sih. Oh iya sih betul betul betul. Dengan perpindahan fabrikasi yang ke 5 nanometer, apakah ada pertambahan jumlah core itu belum ada konfirmasi Iya. lebih lanjut sih. Nah itu belum ada konfirmasi lebih lanjut tuh, baru cuman rumor-rumor sedikit soal performanya aja. Tapi secara keseluruhan kita masih belum tahu nih Zen 3 kayak gimana kan. Oke sekarang habis tadi 4000 Zen 3 kita bahas 4000 yang udah rilis nih di desktop, yaitu Ryzen 4000 APU. Kayak Ryzen 3 4350G, Ryzen 5 4650 sama Ryzen 7 4750. Nah menurut lo nih kalau misalkan dia rilis nih, itu kan masih di OEM ya. Kalau misalkan dia rilis per item gitu lo bakal beli gak sih? Yang katanya kabar-kabarnya harganya lebih mahal nih dari yang Ryzen 3000 Zen 2 yang tahun kemarin gitu. Ini kan sama-sama pakai Zen 2 juga. Cuman ada si Vega-nya doang. Lalu bakal beli nggak? Kalau menurut perspektif gue, kalau gue dari awal misalkan gue mau ngerakit untuk awal-awal tanpa GPU, itu menarik banget sih. Apalagi untuk yang Ryzen 7-nya dikabarkan performa grafiknya udah hampir menyamai GTX 1050 secara default. Itu sumpah menarik banget sih. Apalagi kalau misalkan ada ruang untuk melakukan sedikit overclocking. Oh iya. Dilakukannya pada Nah, untuk yang seri ke bawahnya Ryzen 5, Ryzen 3 itu cocok untuk gamer-gamer kayak hore sih kalau menurut gua. Oh iya ya, udah murah kan ya. Paling berapa sih rakitan yang pakai Ryzen 3, Ryzen 5 tuh kan paling 5-7 juta lah ya. Semalam-malam 4 juta gitu kan ya. Itu udah murah banget. Udah apa? Pakai GPU integrated kenceng itu kan, irit daya. Iya. Udah gila sih emang AMD Zen 2 APU nih. Emang mantap jiwa sih anjir.
Sampai Ryzen 7-nya aja bisa setara 1050 ya. Udah ada tuh yang nge-benchmark Death Stranding pakai Ryzen 7 doang, jalan itu 30 FPS lebih anjir. Udah kayak pakai konsol itu. Mungkin hampir setara PS4 kayaknya sih. Wah pasti bisa Walaupun jadi memang, itu. iya, walaupun memang untuk PS4 sendiri kan optimalisasinya lebih baik pasti. Iya, karena kan konsol ya, beda sama PC. Iya. Kalau menurut gua ini untuk Ryzen 3 dan Ryzen 4-nya cocok banget untuk yang perkantoran sih kata gua. Karena kan biasanya kantor-kantor cuman butuh yang simple, bisa aja dia merakit mini ITX untuk kantoran kan. Oh iya, kayak ASRock yang Des Mini itu ya. Iya, yang sebelumnya Cocok A300 ada BIOS betanya kan. Oh iya, itu si Bang Alfa sempat ngetis nyobain dia bisa ngejalanin Ryzen 4000 ya di Des Mini A300 tuh. Itu gila sih ya. Desktop sekecil itu bisa ngejalanin Ryzen 4000 APU yang punya integrated graphics kenceng gitu loh. Itu kalau taruh di kantor bisa main game itu diem-diem anjir. Iya. Gila apalagi sih. Konsumsi dayanya rendah banget kan. Wah iya sih, cocok banget itu. Buat kayak kantor, sekolah, atau kuliah gitu kan, taruh di lab, wah. Nggak perlu gue bawa laptop lagi aja, udahlah install game aja anjir di situ diem-diem main kan. Iya. Bayangin aja dengan TDP 65 watt untuk CPU-nya kan. Padahal untuk 1050 aja grafik card dia sendiri mengkonsumsi 75 watt. Tapi ini 65 watt udah jadi 65 watt efisien banget sih ini. Emang gila sih. Emang gila nih Ryzen APU. Cuma sayangnya support PCI Express 4.0-nya dihilangin ya. Di Ryzen 4000 ini. Ryzen 4000 APU desktop nih dihilangin. Walaupun sama-sama berbasis Zen 2 kayak Ryzen 3000. Minusnya sih di situ ya. Iya, untuk pengurangan fitur biar nggak makan yang lain sepertinya sih. Iya sih. Ya maksudnya udah laptop udah rakit PC-nya udah semurah itu, terus fiturnya banyak sih. Wah, terlalu memaksa gitu kan ya. Iya. Apalagi sebenarnya PCI Gen 3 pun sebenarnya masih cukup sih. Iya, masih cukup sih. PCI Express 4.0 juga manfaatnya kan baru SSD doang gitu yang baru kepake gitu loh. Untuk apalagi GPU juga belum ada, paling RX Navi yang kemarin cuman nggak kerasa gitu performanya signifikan bedanya dari 3 ke 4, cuman SSD doang. Apalagi yang misalkan pas target pasarnya seperti yang kita bilang tadi untuk pengguna sekitar 5-7 juta kan. Oh iya. Maksimal paling pakai SATA kan. Iya betul juga, apalagi kayak yang di kantor-kantor paling pakainya apa sih, mau itu laptop pakai hard disk SSD bodo amat kan. Paling juga pekerjaan kan terkaitnya ya tentang office atau yang enggak berat-berat gitu. Ya kayak overkill juga sih dikasih PCI Express 4.0 kan. Oke, abis bahas tadi Ryzen 4000 desktop, kita lanjut ke ini nih, GPU RDNA 2. Jadi AMD katanya ngumumin Zen 3 itu akan rilis sesuai jadwal. Nggak cuma Zen 3 doang nih, yang GPU RDNA 2 yang baru nih juga katanya sesuai jadwal. Nah menurut lo gimana? Lo excited nggak sih nih sama GPU RDNA 2 dari AMD? Katanya nih kan super ray tracing nih. Akhirnya bisa ngimbangin si RTX nih, si fitur ray tracingnya. Bahkan mereka mengklaim bahwa RDNA 2 menjadi RTX 2080 Ti killer kan. Oh iya, Big Navi. Navi dengan kode Navi 21 kan. Nah katanya sih rumornya gitu, si RDNA 2 nih bakal sekenceng seri high-end RTX 2000. Bahkan mereka mengklaim
sekitar 50% dari RTX 2080 Ti kan, dari leak yang telah beredar. Oke, gila sih. Kalau dari gue sih itu Mm-mm. parah banget. Mulai serius ya AMD, mulai Apalagi dengan mengincar kelas high end. Dengan nilai compute unit sebanyak 80, itu kemungkinan berarti stream prosesor itu sebanyak 5000, yang dimana untuk RTX 2080 Ti aja masih mentok di 4300 kan. Jadi kemungkinan setidaknya memang lebih besar lagi sih performanya. Oke. Menarik nih, bakal lebih kenceng dari 2080 Ti, terus super ray tracing kan ya, pertama kali nih buat untuk AMD nih. Ini GPU RDNA 2 nggak cuman nggak cuman ada di desktop ya. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu nih, GPU RDNA 2 juga dipakai untuk konsol PS5 dan Xbox Series X. Justru mereka malah yang kebagian duluan. Ini yang pasar desktopnya belakangan. Belum dirilis, malah rilisnya nanti, ya kan? Yang kebagian malah konsol dulu. Untuk yang konsol, untuk RDNA 2-nya ya maksimalnya itu ya yang terdapat di Xbox Series X ya. Series X ya paling tinggi. Yang memiliki stream processor hingga 3584. 12 teraflop. Tuh katanya udah bisa real time ray tracing. Ya semoga aja, entah kita nggak tahu nih metode ray tracing yang bakal dikasih AMD itu kayak gimana, entah kayak Nvidia kan RTX on RTX off, kita juga nggak tahu bakal kayak gimana kan. Apa dia nambah kayak satu prosesor khusus untuk ngehandle itu, atau udah brute force aja dah sama core intinya, kita nggak tahu metode yang dipakai AMD. Tapi gue sih menarik aja nih ray tracing pakai GPU-nya dari AMD Radeon. Nah, menurut yang leak yang dari keluar ini sih, gue cuman satu hal yang pengen gue ini sih. Apa tuh? Selain ray tracing, apakah AMD berencana untuk menandingi fitur DLSS dari Nvidia? Wah, itu dia. Sayangnya belum ada nih di GPU Radeon tandingannya ya. DLSS semenjak DLS 2.0 tuh udah mantep banget sih itu Nvidia anjir. Sampai sebagus itu gitu loh. Sampai udah nggak kelihatan lah itu resolusinya diturunin gitu loh. Udah mantep banget emang tuh. Oke, sekarang habis itu lanjut. Habis GPU RDNA 2 nih. Oh iya, katanya nih AMD ngeluarin GPU baru nih, CDNA. Basisnya CDNA. Itu katanya si GPU untuk data center. Kalau menurut gue sih ini menarik ya. Soalnya kalau yang dulu kan Polaris, dia kan satu arsitektur dia bisa untuk data center sama gaming. Nah yang dikorbanin jadi yang GPU gamingnya nggak begitu bagus-bagus amat kan. Karena dia kemakan sama si data center yang ngikutin gitu, kayak dikasih bukan Polaris, GCN. Jadi dikasih memori HBM untuk GPU gaming tuh kayak percuma gitu, bandwidth gede buat apa gitu kan, nggak guna. Nah sekarang bagusnya nih di AMD dipisah nih data center sama gaming. Gamingnya RDNA, data centernya CDNA. Jadi bagus sih. Nah kabar-kabarnya katanya si CDNA ini Radeon Instinct ya. Radeon Instinct yang nanti M100 ya. Katanya bisa ngalahin GPU Nvidia yang Ampere A100 tuh. Katanya sih, kita nggak tahu. Bahkan mereka klaim hingga 4,2 kali lipat. Wah gila. Menarik sih ini. Oke. Apakah memang benar atau cuman benchmark tertentu saja? Benchmark doang gitu kan ya. Betul. Ya intinya sih yang bikin gue menarik sih akhirnya ya data center
GPU data center AMD yang data center sama gaming tuh dipisah gitu loh, nggak kayak dulu GCN kan satu arsitektur untuk semua gitu, malah jadinya nggak enak gitu kan, nggak jelas. Imbasnya jadi yang ke gamingnya ya terlalu nggak sesuai target gitu loh, nggak enak jadinya. Karena peruntukan data center sih memang ini kan, dalam compute unitnya dia memerlukan FP32, FP64 yang padahal untuk kelas consumer yaitu khususnya gaming kan cuma makainya FP16 doang kan. Iya, terlalu akhirnya ya memang jadi terbuang sia-sia. Iya, terbuang sia-sia ya, betul. Yang nggak sesuai target lah gitu loh. Oke, selanjutnya kita tadi kan habis bahas AMD ya dari CPU dan GPU. Kita lanjut ke bahasan terakhir nih. Kita bahas Nvidia. Yang pengen gue bahas sih di sini kabar sejauh inilah mengenai RTX 3000 atau Ampere. Yang lu tahu aja Lip kayak gimana sih? Seperti yang telah beredar bahwa telah hadir benchmark dari kemungkinan dari RTX 3080 yang telah bocor kan. Sebelumnya bahkan hasil benchmark dari RTX 3080 Ti yang lebih dulu bocor. Nah, dari benchmark yang dipakainya itu adalah Timespy Extreme Benchmark. Nah, di sini terlihat bahwa nilai dari RTX 3080 Ti itu bahkan sudah menyentuh angka 10.000. Yang ini sudah hebat banget. Itu gila anjir. 10.000. 10.000. Padahal untuk RTX 2080 Ti Founders Edition aja bernilai 6.390, ya. Anggap aja kita 6.400. Itu sekitar 56% lonjakannya. Wah, iya sih. Hampir 2 kali lipat itu ya. 6.000 ke 10.000 gitu. Dan untuk yang RTX 3080 memiliki skor 8.600 atau sekitar 34% lah. Berarti kenceng banget nih berarti ini RTX 3000 ya. Iya. Tadi kita baru bilang RDNA 2 itu bisa ngalahin 2080 Ti. Nah, ini RTX 3000 udah jauh lebih kencang lagi gitu loh. Bisa-bisa ketinggalan lagi nih AMD nih, nggak bisa ngejar lagi kan. Butuh satu generasi lagi untuk ngejar. Apalagi ini basisnya kan benchmark. Belum. Oke, benchmark ya. Oh iya, belum real world gitu. Real gaming kan. In-game. Masih apalagi misalkan compute lah, masih yang di benchmark tuh compute-nya doang gitu. Compute-nya doang kan. Tapi yang menarik juga ini adalah seperti konsumsinya. Nah, ini nih. Daya konsumsi dayanya. Oh iya, konsumsi dayanya ya. Sudah melewati 300 watt. Pin baru tuh 12 pin tuh. Nah, itu belum ada itu power supply yang 12 pin tuh belum ada sekarang tuh. Kemungkinan sih kalau menurut gua itu bakal dibuat adapter khusus kayaknya. Kayaknya adapter khusus. Biasanya kan ada tuh kalau kalian beli apa sih kayak GPU high end tuh, kayak gue waktu itu beli 1070 dapat kayak adapter untuk 8 pinnya gitu loh. Kalau dari power supply kalian nggak nyediain gitu, ntar dikasih adapternya. Apakah untuk graphic card baru akan ada adapternya juga? Nah, kita belum tahu. Kita belum tahu. Tapi intinya sih kalau 12 butuh power sampai 12 pin dari power supply aja itu udah monster banget berarti kan power draw-nya. Padahal katanya RTX 3000 ini pakai fabrikasi baru kan. Udah nggak 12 nanometer lagi. Ya, seharusnya lebih efisien kan, tapi kenapa lebih boros gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Tapi kalau menurut gue ya, walaupun misalkan lebih boros, tapi pertambahan watt terhadap pertambahan performanya lebih jauh pertambahan performa sih. Sehingga performa per wattnya kata gue tetap aja untuk Nvidia seri 3000 ini tetap bagus sih kalau menurut gue. Oke. Jadi mungkin Nvidia udah pengen bikin nih GPU udah kenceng aja, udah boros bodo amat, yang penting kenceng gitu kan ya. Udah ngeluarin aja semua potensi powernya gitu.
Udah nggak ragu-ragu lagi kan. Karena kemungkinan juga clock speed dari GPU-nya mungkin udah lebih dari 2000 sih, melihat touring aja. Pastilah. Touring aja udah bisa tembus gitu kan, udah bisa tembus gitu. Apalagi nggak usah touring, Pascal aja ada yang jalan 1900 OC pabrikan itu jalan ya kan. iya. Ini gimana pakai fabrikasi yang baru gitu? Bisa lah 2000 Nvidia kan lah. antara boost clock dengan realnya itu kan akan berbeda sangat jauh kan, dimana iya, betul. realnya bisa lebih tinggi hingga 100-200 MHz. GPU boost ya sih, emang keren lah itu, fitur mantap itu. Terus apa lagi nih Mas, tentang RTX 3000 ada fitur baru kah, apa bakal sama aja pendekatannya kayak RTX 2000, cuman ganti fabrikasi doang? Menurut bocoran yang lain juga RTX 3000 ini diluncurkan berbarengan dengan fitur DLSS 3.0 kan. Nah, apalagi itu 3.0, 2.0 ya udah bagus gitu kan. Ada lagi nih 3.0. Nah, lebih optimize lagi. Nah, itu dia. Apalagi untuk yang DLSS 3.0 ini katanya akan mendukung semua game yang sudah secara default mendukung TAA. Oleh karena itu kemungkinan oke. akan sangat lebih baik implementasinya sih. Masalahnya TAA tuh kayaknya udah di hampir semua game ada gitu loh. Berarti game-game, apalagi game-game modern gitu kan ya, pasti udah support nih lah, jalan lah. Keren sih menurut gue itu. Apalagi yang kita lihat 2.0 aja udah sebagus itu, sampai nggak kerasa gitu. Image-nya kayak direkonstruksi itu nggak kelihatan, udah kayak natif aja gitu kan. Tapi performanya naik. Emang keren sih dia, fitur DLSS nih. Menarik juga sih. Cuman yang kita belum tahu sih apakah DLSS itu aktif sendiri atau kita melakukan on off seperti masih on off switch kayak yang 2.0 atau yang sekarang lah. Yang sekarang ini kita nggak tahu ya. Kan. Terus juga katanya RTX 3000 nggak bakal ada versi GTX lagi, jadi full RTX semua nih, dari yang seri terendahnya pun sekalipun RTX juga ya. Ini mungkin sebagai transisi juga sih. Soalnya kalau Nvidia masih mempertahankan GTX, akan terjadi kesimpangan sih antara iya sih, betul. Fiturnya juga yang nanggung. Kira dipotong, ada yang beberapa dipotong, sehingga tidak maksimal kan. Gue justru nanti takutnya sih di segmen mobile ya, kalau ada GTX kayak 1660 Ti itu ada loh yang setara RTX 2060 di laptop. Nah itu mungkin itu yang kayak lucu aja gitu, potensinya mungkin 1660 Ti itu bisa aja dikasih fitur ray tracing, tapi mungkin kayak keputusan dari Nvidia-nya kan yang nggak ngasih. Mungkin dari masalah itu mungkin dipingin udahlah RTX saya semua, ngapain ragu-ragu nanggung kan. Itu bisa aja kayak gitu. Kayak lucu aja gitu, potensinya ada si GTX, ya udah kasih aja lah ray tracing. Berarti membuktikan juga nih bakal RTX 3000 nih ya bakal performance jamnya akan naik cukup signifikan dari RTX 2000 ya kan. Dari si Turing nih, RTX 2000 atau Turing lah. Walaupun dari gue sendiri sih dengan hasil leak yang maksimal 56% ini ya beberapa bulan ini dioptimalisasi lagi lah, biar paling nggak setidaknya minimal 60% lah, kalau bisa syukur bisa 70% kenaikannya. Iya sih, betul. Ya pokoknya semoga kayak Pascal sih, dari Maxwell ke Pascal tuh udah mantap jiwa sih itu, keren banget. Gue berharap RTX 3000 tuh semantap itu gitu performance jamnya. Karena kan udah ganti fabrikasi baru ya kan. Iya. Kalian lah buat nabung upgrade kan. Gue pengen ganti nih 1070 gue nih, butuh GPU baru kan.
Kayak ngeliat udah dibantai sama 1660 Ti itu sakit hati anjir. Mana gue beli second kan, aduh kampret lah emang. Emang. Nah, dari lu sendiri Dil, perkiraan harganya gimana? Ataukah akan jauh Oh iya, berbeda perkiraan harga ya, itu dia. atau sama dengan seri 2000-nya? Gue sih agak bingung sih, soalnya yang touring aja dia juga ngasih harganya kan cukup naiknya itu kan lumayan tuh. Yang naik harganya RTX 2060 aja pertama kali rilis kan di atas 5 juta gitu kan. 1060 aja dulu di bawahnya gitu loh. Tapi kayak mungkin ya menurut gue sih, kalau tebakan gue aja sih kayaknya bakal sama aja sih kayak RTX 2000 awal-awal. Nggak akan lebih murah dan nggak akan lebih mahal. Oh, jadi dari lu Kemungkinan. sendiri kemungkinan Harganya pengennya ya sih harganya ya sama aja. iya sama aja, peluncuran udah jangan dinaik-naikin lah. awal-awal. Kayak peluncuran awal gitu loh. Kecuali untuk yang vendor flagship, Oh iya, nah itu. vendor flagship ya udahlah terserah lah kan, karena kan mereka kan ngasih fitur lain-lain kayak RGB lah, atau yang fan-nya sampai 4 biji lah, bodo amat lah. Suka-suka mereka. Tapi intinya yang seri-seri yang founder atau yang seri-seri yang biasa gitu kan, yang single fan yang gak ada RGB ya harganya bersahabat lah. Jangan dinaik-naikin gitu loh. MSRP lah, MSRP gitu kan. Tapi lu bakal upgrade gak sih kalau misalnya RTX 3000 ada? Gue sih kepengen upgrade karena ya sebagai cinta teknologi pengen juga ngicipin. Nyobain ya, aduh pakai 10 series kan udah kerasa umurnya gitu kan ya. Udah berapa tahun tuh Pascal 10 series tuh 2016 ya. Baru kesampaian beli waktu itu tahun 2018, 2 tahun kemudian anjir. Udah mau habis malah umurnya. Iya, umurnya udah mau habis anjir. Itu waktu itu udah masa-masa transisi itu tuh ke RTX yang baru ya. Waktu itu RTX rilis 2018 tuh. Udah mulai tuh masa transisinya tuh. Stok terakhir bisa dibilang lah itu 2018. Apalagi waktu itu lagi hype mining kan juga. Waduh, harganya juga. Oh iya, hype mining harganya udah nggak ngotak gitu kan. 2018 tuh adalah kelaman masa-masa komponen PC anjir. Jangan terulang lagi anjir. Tapi seenggaknya minimal RTX kalau bisa dibeli RTX 3050 lah. Paling biasa-biasanya bisa kebeli lah. Nyobain gitu kan ray tracing gitu. Penasaran gue. Itu menariknya sih sama DLSS-nya itu loh yang keren banget gitu. Gue liat anjir 4K bisa jalan sekenceng itu pakai DLSS kan. Nah, masalahnya apakah ray tracing juga bakal sangat mempengaruhi untuk yang seri terendahnya sih kalau menurut gua. Oh iya ya, makanya ray tracing di RTX 2000 kan performance impact-nya kan lumayan banget tuh. Apakah nanti di RTX 3000 udah nggak ada lagi atau cuman sedikit doang? Kita tidak tahu. Bahkan Soalnya kan kayak apa? Kayak RTX 2060 kan katanya RTX-nya gak guna gitu kan. Kalau mau enak minimal 2060 Super kan. Oh iya. Karena VRAM-nya lebih gede, 8 GB juga kan. Ray tracing kan makan VRAM juga itu. Oke, selanjutnya bahasan terakhir nih soal Nvidia. Kabar-kabarnya nih Nvidia akan mengakuisisi ARM. Tanggapan lu aja deh. Nih Nvidia ngakuisisi ARM nih mau ngapain dia nih? Nah, kalau dari gue sih kemungkinan Nvidia mengakuisisi ARM itu sebagai langkah yang tepat ya. Apalagi dia mungkin dengan mengakuisisi ARM, ekspansi terhadap bisnis semikonduktornya akan lebih baik lagi kan. Oh iya, betul. Udah gitu beberapa tahun kebelakang ini juga popularitas ARM juga semakin naik kan.
mulai dari pasar smartphone, sekarang bahkan Apple pun Oh iya, Apple yang gunakan kan kemarin-kemarin tuh untuk udah ada tuh Apple bakal MacBook pakai terbaru ARM. kan. Gokil sih emang ini mungkin si Nvidia ngeliat peluang itu kali ya, kayaknya masa depan ARM cerah juga nih. Untuk kuartal terakhir awal 2020 ini aja si ARM membukukan keuntungan 1,15 billion dollar. Wah, gila sih. Nilai yang sangat fantastis, apalagi 5 tahun ke depan kemungkinan pertambahan nilainya bisa 5 kali lipat lebih dari yang sekarang. Wah, gila sih. Menurut gue sih Nvidia nih nanti bakal pakai ARM ini jangan terlalu optimis dulu ya, bakal masuk ngeluarin kayak SoC untuk handphone gitu kan dengan Nvidia-nya. Kalau menurut gue sih dia bakal fokusnya di ini dulu kayak apa di bagian AI-nya mereka gitu kan. Nvidia kan investasi di bagian AI juga tuh. Iya. Nah, mungkin dengan menggunakan ARM ini dia bakal ya bisa bikin apa ya komputer untuk nge-handle AI-nya itu kayak self-driving mobil itu kan butuh prosesor khusus juga gitu kan. Oh iya. Apa? Ya nggak mungkin kan masukin CPU Ryzen gitu gila juga anjir, boros kan. Ya, pasti pakai kan yang ARM yang efisiensinya bagus. Seperti itu kan. Proyek yang Nvidia Tegra X2 tuh. Oh iya. Yang self-driving tadi mungkin kan ya itu udah untuk ekspansi, apalagi kan untuk kayak self-driving makin dibutuhkan kan. Oh iya. Tapi untuk negara sana Indonesia belum ada nih mobil listrik aja belum gitu kan. Kalau di sana mah emang udah kebutuhan akan AI itu udah penting banget gitu loh. Kayak bahkan Nvidia memecahkan rekor AI kan 16 penghargaan betul. Emang sih dia emang udah investasinya udah lumayan lah tuh di bidang AI. Tapi gue juga nggak menutup kemungkinan kalau mungkin nanti di masa depan Nvidia akan merilis sebuah SoC gitu untuk HP kan. Kan bisa aja nanti ROG Phone keberapa kayak ROG Phone 4 tiba-tiba kan pakai GPU Nvidia, wah gila kan. Itu sih nggak ada yang tahu gitu, tidak ada yang tahu kan. Tapi kalau menurut gue paling realistisnya seenggaknya Nvidia coba untuk switch terbaru lah. Oh iya, menggayat pasar konsol dulu lah ya. Ngebangun tuh soalnya Switch, buat kalian yang belum tahu nih Switch yang sekarang tuh dia pakai chip dari Nvidia. GPU-nya Nvidia, prosesor emang ARM sih. Nah, akan menarik lagi kalau Nvidia ngerilis lagi SoC terbarunya untuk Switch terbaru. Itu kan bakal keren tuh kan. Sebenarnya paling nggak performa gamenya bakal lebih baik sih. Apalagi untuk game-game next gen kasihan sih Switch. Gak bisa ngejar takutnya. Kalau untuk first party sih emang gak masalah Switch, cuman untuk kayak game-game third party apalagi yang portingan dari PC dan PS4 Xbox sama Xbox juga tuh kasihan itu game-gamenya burik gitu kan, kayak The Witcher 3 sampai gambarnya sampai seburik itu gitu, kasihan gitu loh Switch-nya anjir. Iya, demi mengejar 30 fps. Iya, itu aja udah hebat banget sih bisa jalan di Switch. Tapi seenggaknya lah kita butuh Switch dengan prosesor baru biar bisa ngehandle game yang lebih bagus juga grafisnya ya kan. Iya. Kan kayak ARM aja kan sekarang udah Cortex A78. Itu mungkin bisa dikembangkan lebih baik lagi. Iyalah. 865 aja udah kenceng banget kan ya. Harusnya sih bisa-bisa aja kalau Nvidia bikin yang lebih kenceng lagi dari Snapdragon kan dengan Adreno-nya. Apalagi Nvidia gitu kan yang udah sesepuhnya GPU gitu kan. Salah yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin kayak project-project Nvidia Shield tuh yang dari TV sama konsolnya mereka mungkin dilanjutin lagi, kita nggak ada yang tahu kan. Iya. Iya tuh sudah beberapa tahun Shield cuma melakukan refresh fabrikasi doang. Iya, refresh doang. Iya, karena ya yang stuck di situ-situ aja. Mungkin dengan akuisisi ARM ini profitnya bisa nanti gede banget. Nvidia makin semangat aja nih
bikin SoC baru ya kan. Tapi ya paling utamanya sih dia investnya untuk AI dulu. Mungkin nanti yang bagian gamingnya belakangan. Gamingnya ya ngurusin RTX seriesnya dulu lah. Nggak usah jauh-jauh bikin sesuatu yang baru ya kan. Oke. Gue sih segitu aja. Lo ada mau nambahin lagi nggak? Apa ya? Udah sih. Udah sih ya? Ini aja udah Oke deh. sejam deh. Oh anjir sejam ya? Oh anjir. Padahal target kita tadi 30 menit. Yaudah kita akhiri dulu ya. Sampai sini. Ya menurut kalian gimana ya podcast ala-ala ini ya? Nanti kalau kalian suka konten, ya komentar kalau kalian suka konten kayak gini, kita bakal buat lagi konten kayak gini ya. Ya dan gue minta maaf nih kayak banyak kendala teknis dari audio dan apalah yang belum proper ya, karena ini kita baru pertama kali ngelakuin ini. Pokoknya kalau komen aja kalau kalian suka konten kayak gini di bawah. Gue Fadil dan Galip pamit dari video ini, undur diri dari kita. Dan jika kalian berkenan, like dan subscribe video ini. And see you on the next video.